Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Tari. Hai anak-anak, sudah siap dong belajar hari ini? Nah, kita hari ini akan belajar materi tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran pertama. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Ceritakan perbedaan kedua gambar di bawah ini. Gambar mana yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Coba anak-anak lihat, ini ada dua gambar ya. Nah, gambar yang pertama, ini lingkungannya sangat kotor karena tidak dibersihkan oleh masyarakat. Kemudian, gambar yang kedua, ini lingkungannya bersih ya, dan ada masyarakat yang sedang membersihkan lingkungannya. Jadi, mana nih anak-anak gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat adalah gambar yang kedua. Karena masyarakatnya bergotong royong membersihkan lingkungannya. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, ini ada 4 gambar anak-anak. Nah, gambar mana saja yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, ada nih gambar yang pertama. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Ini gambarnya membantu orang yang terjatuh. Ya, ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Kita centang. Kemudian gambar yang kedua. Ini ada gambar orang-orang sedang bekerja bakti. Nah, ini termasuk juga ya, termasuk sikap rukun di masyarakat. Kita centang. Kemudian gambar yang ketiga. Ini sedang bermusyawarah. Ini juga termasuk sikap rukun di masyarakat. Kita centang. Kemudian gambar yang terakhir. Wah, ini gambar apa ya? Ini gambarnya lingkungan yang kotor. Nah, berarti ini tidak termasuk sikap rukun di masyarakat karena masyarakatnya tidak mau membersihkan lingkungan yang kotor. Simak cerita Udin dan Badu berikut ini. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini antara Udin dan Badu, kalian suka sikap yang mana anak-anak? Kalau Ibu Tari sukanya sikap si Udin. Karena Udin menjaga kebersihan, sedangkan Badu tidak suka menjaga kebersihan, apalagi membuang sampah ke got. Nah, itu membuat got kita mampet dan bisa menyebabkan banjir ya anak-anak. Dalam percakapan tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya menggunakan kata tidak dan maaf. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan dan jika ditulis diakhiri dengan tanda titik. Contohnya nih anak-anak. Maaf, aku tidak bisa datang ke ulang tahunmu karena aku pergi ke rumah nenek. Ini salah satu contoh kalimat penolakan. Baik, untuk tugasnya, tugas yang pertama anak-anak,
Buatlah 5 contoh kalimat penolakan. Kalian kerjakan dan ditulis di buku tugas kalian. Jangan lupa ya. Next. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Ini adalah gambar bermacam-macam prakarya. Ada gambar yang ditempeli dengan biji-bijian, ada biji kacang hijau, kacang merah, jagung, ya. Kemudian, nah ini anak-anak namanya karya ini disebut kolase. Kolase itu adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Nah, kalau gambar yang ini hampir sama ya. Nah, kalau ini disebut dengan mozaik. Nah, mozaik itu apa? Mozaik adalah pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Jadi bedanya kalau mozaik itu dari potongan-potongan kertas, potongan keramik juga bisa. Kalau kolase kan dari biji-bijian ya. Nah, alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya yaitu diantaranya ada kertas gambar, kemudian pensil untuk menggambar polanya, dan lem untuk menempelkan, ada pensil warna, krayon, spidol, dan ada juga daun kering, pasir, kerang, biji-bijian, yaitu biji kacang hijau, kacang merah, beras, kedelai, jagung, dan lain-lain. Nah, ini adalah alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolase atau mozaik. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Di sini ada 2 bilangan, yaitu 356 dan 344. Kita akan mencari jumlah dan selisih. Nah, yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu penjumlahannya. Nah, penjumlahan 356 ditambah 344. Nah, 6 ditambah 4. Kita jumlahkan yang satuannya terlebih dahulu, kemudian puluhan dan ratusannya ya. Baik, 6 ditambah 4 sama dengan 0. 0 ya, 10 itu jumlahnya 10. Jadi kita hanya menulis nolnya saja. Untuk angka satunya, puluhannya kita simpan di depan. Kita tulis di angka depannya, yaitu di angka puluhannya ya. Kita jumlahkan 1 ditambah 5, 6, 6 ditambah 4, 10 juga. Nah, kita tulis nolnya juga, nolnya saja. Nah, puluhannya kita simpan lagi di depannya, di angka ratusan. Ya, kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 3, 4, ditambah 3, 7. Berarti 700 untuk jumlahnya. Nah, untuk selisihnya. 356 dikurangi 344. Kita kurangkan dari satuannya terlebih dahulu. 6 dikurangi 4, 2. 5 dikurangi 4, 1. 3 dikurangi 3, kosong ya, enggak usah ditulis. Jadi selisihnya adalah 12. Nah, untuk tugas yang kedua anak-anak jangan ditulis. Ini tugasnya yang kedua yaitu tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Oke, saatnya Butari pamit dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.